wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat sehingga kita dapat belajar bersama. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya. Hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia tema 3 subtema 2 karir 3.2 dari fungsi teks penjelasan eksplanasi, mengetahui informasi penting dan mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Nah anak-anak, yuk kita simak pelajarannya. Jangan lupa dicatat apabila ada yang penting. Dalam sebuah teks terdapat informasi penting dan informasi tambahan. Untuk memahami isi teks secara keseluruhan, kamu dapat menemukan informasi penting dari teks tersebut. Informasi penting dapat kamu cari di awal dan di akhir paragraf. Informasi penting itu sama dengan gagasan pokok atau ide pokok. Kamu juga dapat menemukan informasi penting pada kalimat utama suatu teks atau paragraf. Nah anak-anak, langsung saja yuk kita lihat contoh berikut ini. Anak-anak, mari kita baca teks eksplanasi bersama-sama. Bacaan ini bisa kalian temukan di halaman 61 sampai 62 buku pemerintah. Yuk kita baca bersama-sama dengan seksama. Nah anak-anak, apakah setelah kalian membaca dengan judul Si Kota Ajaib, kalian langsung menemukan informasi penting? Nah, bagi kalian yang belum, Ustazah mau mengingatkan lagi, teks eksplanasi terdiri dari topik permasalahan, deretan penjelas atau isi, yang berikutnya adalah kesimpulan. Topik permasalahan bisa kalian lihat dari kalimat utama, deretan penjelas atau isi yang mendukung dari topik utama, kesimpulan dari penulis. Nah anak-anak, langsung saja di paragraf pertama. Paragraf pertama yaitu merupakan topik. Nah, topik ada di paragraf pertama. Kita bisa mengetahui topik ada di paragraf pertama. Apa yang dibahas dari paragraf pertama yaitu John Logie Baird, penemu televisi. Setelah kita membaca paragraf kedua, kita mengetahui bahwa paragraf kedua termasuk adalah deretan penjelas atau isi dari sebuah keseluruhan cerita ya. Nah, isinya apa? Di paragraf kedua kita bisa mengetahui membahas tentang ide pokoknya adalah prinsip kerja televisi. Nah, prinsip kerja televisi ini bisa kalian buat jawabannya. Apakah prinsip kerja televisi? Prinsip kerja televisi yaitu mengubah sinyal elektromagnetik menjadi gambar dan suara. Nah, itu bisa kalian lengkapi lagi menjadi informasi penting. Paragraf keempat merupakan paragraf kesimpulan. Kesimpulannya,
diambil dari kesimpulan penulis. Televisi berfungsi sebagai penerima siaran video dan audio dari jarak jauh. Oleh karena itu, penemuan televisi termasuk penemuan yang mengubah peradaban dunia. Nah, anak-anak, itulah informasi penting dari teks eksplanasi Si Kota Ajaib. Mudah kan anak-anak? Yuk, setelah ini kita akan belajar kalimat efektif. Nah, anak-anak, bagaimana mudah kan untuk mencari informasi penting dalam teks eksplanasi? Kali ini kita akan mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Nah, anak-anak, apa ya kalimat efektif itu? Mungkin kalian sudah pernah mendengar di kelas sebelumnya. Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata baku. Nah, video pembelajaran yang kemarin kita sudah membahas kata baku. Kita ingat-ingat kembali ya, apakah kata baku itu? Kata baku yaitu merupakan kata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia atau disebut UED. Masih ingat kan anak-anak? Nah, yuk kita simak pembelajarannya. Bagaimana cara mencari kalimat efektif? Anak-anak, kalian sudah membaca teks eksplanasi yang berjudul Si Kota Ajaib. Apakah kalian menjumpai terdapat kalimat yang tidak efektif? Nah, jika kalian belum menjumpai, yuk kita baca ulang. Nah, anak-anak, ini adalah bacaan Si Kota Ajaib. Yuk kita teliti mana bacaan yang menunjukkan kalimat tidak efektif. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah menemukan mana kalimat yang tidak efektif? Yuk, kita cocokkan bersama-sama. Kalimat bercerita miring adalah kalimat yang tidak efektif. Ya, yang pertama, penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Yang kedua, di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang ketiga, lalu televisi kemudian terus berkembang. Apakah kalian pusing membaca kalimat ini? Ya, karena ini adalah contoh kalimat yang tidak efektif. Maka dari itu kalian membacanya pusing ya. Bagaimana ya kalimat efektifnya? Nah, anak-anak, mengapa demikian? Mengapa kalimat yang tadi adalah kalimat yang tidak efektif? Yuk, mari kita buktikan. Nah, ini adalah kalimat yang sebenarnya yang tadi kita ambil ya. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal dengan sebagai televisi. Ya, yang bercetak miring itu adalah kalimat yang tidak efektif. Mengapa? Karena terjadi pemborosan kalimat yang membuat kita pusing ya. Ini sebenarnya maksudnya apa? Nah, bisa kalian singkat menjadi seperti ini. Ia adalah penemu pertama yang menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Ini lebih paham ya kalian membacanya, maksud dari penulisnya seperti ini. Yuk kita lanjut di contoh yang kedua. Nah, anak-anak, ini adalah dikenal sebagai televisi dan mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, ini adalah kata atau kalimat yang tidak efektif. Mengapa demikian? Karena menggunakan kata yang bermakna sama dalam satu kalimat. Sudah ada bapak-bapak dan ibu-ibu, mengapa harus pakai para? Nah, kenapa sudah ada para? Kenapa harus memakai bapak-bapak dan ibu-ibu? Boleh kalian dapat disederhanakan jadi seperti ini ya. Bert mendemonstrasikan televisi di depan bapak-bapak dan ibu-ibu. Paranya dihapus. Nah, jika ingin menggunakan para, bisa juga seperti ini. Bert mendemonstrasikan televisi di depan para bapak dan ibu. Nah,
para itu menunjukkan banyak ya. Nah, kalau sudah menunjukkan banyak, tidak perlu menggunakan atau digabung bapak-bapaknya. Bapaknya cukup satu saja dan ibunya juga cukup satu. Nah, anak-anak, kita lanjut contoh yang ketiga. Di contoh yang ketiga, pada tahun 1925, seiring dengan berkembangnya teknologi, nah lalu ini bercetak miring, televisi kemudian bercetak miring terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Apa ya yang salah di sini? Ya, menggunakan kata lalu dan kemudian. Menggunakan kata-kata yang bermakna sama dalam satu kalimat. Sebenarnya lalu dan kemudian itu adalah kata yang sama. Artinya juga sama ya. Alangkah baiknya menggunakan salah satunya atau satunya dihilangkan ya. Yang tepat adalah seiring dengan perkembangan teknologi, televisi kemudian terus berkembang sehingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian perlu belajar lagi? Apakah kalian sudah mengerti? Yuk kita pelajari lagi, lebih banyak, lebih mengerti. Nah, ini adalah contoh kalimat tidak efektif. Ya, kita dapat mengatur lampu yang perlu dihidupkan saat membutuhkannya. Kira-kira apa ya? Alasannya tidak efektif karena menggunakan kosakata yang tidak baku dalam kalimat. Dihidupkan kan tidak baku. Apa bakunya? Ya, perbaikan menjadi kalimat efektif. Kita dapat mengatur lampu yang perlu dihidupkan saat membutuhkannya. Jadi yang efektif adalah dihidupkan. Ingat kata baku. Nah, kata baku itu tidak boleh menggunakan kata percakapan ya anak-anak. Kita lanjut contoh yang kedua. Pada rangkaian paralel, kita tidak perlu menyalakan semua lampu-lampu. Nah, ini kasusnya sama dengan yang contoh yang tadi, menggunakan kata yang bermakna sama dalam satu kalimat. Sudah ada semua, masih terdapat lampu-lampu. Jadi, terjadi pemborosan kalimat ya anak-anak. Nah, perbaikannya menjadi kalimat efektif adalah pada rangkaian paralel kita tidak perlu menyalakan semua lampu. Nah, lampunya sedikit dihapus ya saat menggunakan satu saja, menggunakan satu kata saja. Kita lanjut di contoh yang ketiga. Agar tidak banyak memakan waktu. Wow, ini adalah contoh kalimat tidak efektif. Mengapa demikian? Karena kalimat memiliki makna yang tidak logis sehingga gagasan penulis tidak dapat diterima oleh nalar pembaca. Waktu memakan ya anak-anak ya, itu adalah kata yang tidak logis. Nah, itulah bagaimana cara mengetahui informasi dan kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Yuk kita belajar lebih banyak di buku paket. Silahkan membaca dan sempurnakan lagi ya ilmu pengetahuannya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.